Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kami, kita akan membahas satu tema tentang rangkaian ibadah Ramadan, yaitu keutamaan ampunan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Berbagai macam nama Ramadan. Ramadan disebut dengan istilah Syahrul Maghfirah, Syahrul Barokah, Syahrul Quran, dan lain sebagainya. Utamanya pada hari ini kita sudah berada di penghujung 10 hari yang kedua, di mana Nabi pernah bersabda bahwasanya 10 hari pertama merupakan bulan rahmat. Kemudian 10 hari yang kedua merupakan Syahrul Maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Dan 10 hari yang ketiga, Itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Momen yang kita bahas pada hari ini, bagaimana kita mensikapi, bisa melaksanakan, bisa beraktualisasi, menjalankan berbagai macam ritual, berbagai macam kegiatan, di mana hari itu penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, khususnya Al-Quran yang berkenaan dengan ibadah Ramadan, ada satu ayat di mana ayat itu mulai dari ayat 183 yang berkenaan dengan kegiatan Ramadan, mulai dari diwajibkannya Ramadan, diwajibkannya berpuasa, kemudian berita tentang diturunkan Al-Quran, lalu ayat Al-Quran yang menyatakan tentang halalnya kita berbuka puasa, diharamkan kita melakukan berbagai macam aktivitas yang telah dilarang oleh Allah. Maka di tengah-tengah ayat ini ada satu ungkapan ayat yang menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, fa inni qarib, aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da', barang siapa yang berdoa, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku jawab. Artinya, dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya berdoa, apalagi memohon ampun kepada Allah, khususnya ayat ini berkenaan dengan ayat yang berkenaan dengan Ramadan, berkenaan dengan puasa, maka betapa luar biasa ayat ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di penghujung Ramadan yang 10 hari yang kedua ataupun 10 hari yang ketiga. Dan ampunan Allah ini akan bisa sampai, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala yang pertama kita melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa Ramadan itu dengan cara iman dan ikhlas. Sebagaimana hadis yang populer, man shoma imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak cukup untuk berpuasa, melainkan kita harus banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istighfar ini sangat banyak sekali. Ada yang pendek, astagfirullahaladzim misalnya. Ada lagi yang kedua, astagfirullahaladzim li wali walidayya, dan seterusnya. Ada diungkapkan dalam hadis, seutama-utamanya istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Teks hadis ini disebut dengan istilah Sayyidul Istighfar. Ungkapan dalam hadis, barang siapa yang berdoa dengan istighfar Allahumma anta rabbi tadi di waktu pagi dan dia meninggal dunia, maka akan masuk surga. Kemudian barang siapa yang berdoa doa yang tadi Sayyidul Istighfar di sore hari dan malamnya dia meninggal dunia, maka akan masuk surga. Maka yuk, mari kita isi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan banyak zikir, dengan banyak istighfar, sehingga kita benar-benar kembali nanti pada saat Ramadan yang terakhir, kita benar-benar kembali menjadi orang yang suci bersih. Kita akan dibebaskan dari Allah, dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana. Dan maaf, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.